Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa kamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ayat pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bisa diberikan kesempatan di acara yang luar biasa kali ini, webinar Politico Talks dengan keadaan yang sehat walafiat, ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah nan penuh berkah kali ini. Nah, baik, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, saya Mariatus Salihah. Bisa dipanggil Maria atau Mariatus. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, jurusan Manajemen dan Properti, Sekolah Vokasi, Angkatan 2019. Baik, langsung saja ya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka diskusi yang keren kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja, langsung masuk ke acara inti saja, yaitu penyampaian sekaligus pemaparan materi oleh pembicara kita yang sangat keren sekaligus inspiratif kali ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tema dari diskusi pada pagi ini, yaitu politik para raja, perbandingan politik raja-raja di Jawa dan Maluku pada abad ke-20. Nah, membahas soal politik nih, diskusi ini dimaksudkan untuk menganalisis model politik raja-raja di Maluku dan Jawa pada abad ke-20 sebagai kawasan yang berdiri banyak kerajaan tentunya. Nah, Maluku dan Jawa ini adalah dua wilayah yang memiliki perbandingan politik khusus dan unik tentunya. Dengan kata lain, diskusi ini hendak mempertanyakan sekaligus melihat perbandingan bagaimana model politik yang akan dibangun oleh raja-raja di Maluku dan Jawa pada abad ke-20. Nah, diskusi ini model politik yang dimainkan oleh para raja-raja kita. Nah, melainkan juga menangkap sejumlah konsep-konsep kekuasaan politik yang diyakini atau dipraktikkan pada dua arah. Gitu. Konsepsi kuasa yang dipahami pada raja-raja di Jawa dalam membentuk peran politik raja-raja. Nah, dalam perkembangannya konsepsi kekuasaan dan politik para raja di kedua wilayah pasti sedikit banyak telah berubah karena bersinggungan langsung dengan sejumlah perubahan sosial politik di Jawa maupun di Maluku. Nah, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita sapa pembicara yang sangat insightful pada pagi ini, yaitu yang pertama ada Kak Wasis Jati. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Maya dan kawan-kawan semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dalam webinar pagi ini. Nah, teman-teman, beliau ini merupakan alumnus Australian National University, sekaligus beliau juga peneliti di politik dan politik ya, Mas ya, yaitu di LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan tentunya masih banyak sekali prestasi-prestasi yang tidak kalah, yang lebih keren, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan diskusi yang sangat insightful kali ini dari Kak Wasis Jati. Saya persilakan. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya bisa share screen ya. Ya.
Maaf, saya bisa jadikan co-host kok, pasti disable ya. Oh ya, host saya jadikan host. More co-host ya Mas ya? Co-host atau? Ya. Oke, sudah. 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 Ya? Oke, sudah. Baik. Apa bisa kelihatan screen saya? Oke, clear, jelas. Baik. Ya, ya, terima kasih atas undangan yang diberikan oleh teman-teman di sini. Kalau yang pertama, saya akan buat disclaimer dulu. Sebenarnya saya bukan seorang yang ahli politik aristokrat sebenarnya. Yang mana yang dalam kapasitas ini lebih baik Mas Bayu Dardias Kurniadi, dosen S1 saya dulu di UGM. Tapi saya akan di sini memaparkan apa yang saya ketahui, dan nanti kalau misalnya saya ada kekurangan, nanti mohon saya dikritik dan ditambahi, biar saya juga sambil belajar sama teman-teman di sini. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan oleh teman-teman dan topik yang dipilih, saya akan mengkaji tentang bagaimana raja dan kekuasaan di tingkat lokal pada abad 20. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akan bercerita mengenai bagaimana kita memaknai kekuasaan raja itu seperti apa. Nah, ini penting bagi kita karena seringkali konsep kekuasaan dalam ilmu politik yang mana mazhab barat maupun timur itu kadang-kala berbeda jauh. Secara sederhana, kalau kita melihat dimensi politik itu, kalau melihat kekuasaan, kalau barat itu cenderung melihat kekuasaan itu pluralis, menyebar. Tapi kalau di timur melihat kekuasaan itu terintegralistik atau memusat dalam satu sentrum. Nah, pemahaman sederhana itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman dalam 4 poin ini yang kebetulan saya kutip dari bukunya Ben Anderson, yang kita tahu semua adalah pakar penting dalam sejarah dan politik Indonesia tentunya. Nah, yang pertama, di poin pertama kita bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu kalau bagi raja itu sudah konkret. Artinya seseorang itu dianggap memiliki kekuasaan, raja itu memiliki kekuasaan kalau beliau itu memiliki semacam wahyu atau bahasa akademiknya divine power yang itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya kalau Barat itu melihat kekuasaan itu abstrak, maksud saya yang mana tidak dalam tanda kutip secara filosofis tidak terlihat. Nah, kalau filsafat timur mengatakan kalau kekuasaan itu konkret, nyata. Nah, salah satunya adalah bentuk dengan wahyu itu tadi. Nah, gampangannya kalau di konteks sekarang ini adalah dalam konteks pemilihan lurah, misalnya di daerah pedesaan Jawa atau mungkin di luar Jawa, itu tim suksesnya mesti malam hari sebelum hari pencoblosan akan berusaha menarik yang namanya wahyu. Kalau bahasa filosofinya adalah itu semacam sinar yang berwarna ungu kebiru-biruan, yang itu kalau itu bisa hinggap di salah satu rumah si calon lurah, itu akan menjadi lurah di keesokan hari. Nah, konsep ini yang oleh Anderson bilang sebagai kekuasaan itu adalah yang konkret, teman-teman. Yang kedua, tentunya adalah kekuasaan itu homogen atau sentralistik, seperti yang saya bilang. Jadi kekuasaan itu tidak bertumpu pada banyak aktor seperti hanya kekuasaan barat yang kita tahu ada lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Tapi kalau raja sendiri atau dalam hal ini kekuasaan itu homogen dan sentralistik, tidak ada semacam matahari kembar yang punya kekuasaan lain. Artinya harus satu pusat, satu kesatuan. Yang ketiga tentunya adalah kekuasaan itu
bersifat tetap karena berasal dari sumber alam semesta. Nah, penting bagi kita bisa melihat bahwa ada konsepsi makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, sederhananya begini. Kalau kita melihat gelar-gelar raja yang dipakai oleh Kesultanan Yogyakarta atau Surakarta, itu mereka mesti ada kata bawono kan. Kalau Yogyakarta itu Hamengkubuwono, Hamemayu Hayuning Bawono kan, memangku keindahan atau keseimbangan alam. Pakubono itu cenderung menjadi sentrum dari alam semesta. Nah, maksud yang ingin saya katakan di sini adalah kekuasaan dalam konsepsi Raja Jawa itu, konsepsi dalam kekuasaan raja itu cenderung menggabungkan makrokosmos alam semesta dengan mikrokosmos, yakni manusia itu sendiri. Artinya adanya relasi kedua hal itu membuat kekuasaan itu sifatnya ajak, tidak bisa berubah, tidak bisa berkurang, tapi tetap. Nah, yang keempat itu yang namanya kekuasaan itu yang namanya keabsahan. Nah, kalau diibaratkan kekuasaan itu harus mendapatkan rekognisi kan, pengakuan dan sebagainya. Nah, kalau di konsepsi raja itu kekuasaan itu ada wujudnya gitu. Yakni tanpa harus lewat pengakuan publik pun kekuasaan itu sudah ada muncul gitu. Nah, yang tentunya boleh kita baca meskipun ini masih sifatnya itu sangat filosofis dan abstrak, tapi ini berjalan secara nyata dalam konsepsi kekuasaan Raja Jawa. Nah, keempat konsep ini yang kemudian ingin saya elaborasi lebih lanjut, apakah model kekuasaan raja di awal dan pertengahan maupun di akhir abad 20 itu sifatnya seperti ini. Karena salah satu poin penting pergeseran kekuasaan raja di Jawa itu terjadi ketika masuknya kolonialisme ternyata. Nah, ini yang sekiranya perlu kita melihat. Apakah konsepsi klasik ini masih bertahan hingga masuknya kekuatan Barat? Nah, di sini kita melihat kekuasaan raja itu belah sebenarnya. Kalau dulu itu kekuasaan itu sifatnya absolut, tersentralistik dan tidak bisa terbagi. Justru ketika pasca perang Diponegoro itu terjadi perubahan cukup signifikan dan radikal ternyata. Nah, salah satu poin mendasarnya adalah munculnya Patih Dalem yang membuat peran raja itu tidak lagi sifatnya absolut, namun lebih sifatnya simbolis dan seremonial. Nah, kalau Patih Dalem ini kalau kita mengacu pada temuannya Peter Carey yang dalam bukunya, kalau di bahasa Indonesia Kuasa Ramalan, itu menyebutkan upaya bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda itu mengintervensi rumah tangga keraton. Karena kalau misalnya keraton ini tidak dikontrol, otomatis akan mengganggu stabilitas kolonialisme saat itu. Makanya kemudian Patih Dalem ini dimunculkan. Nah, munculnya Patih Dalem ini terus terang membuat peran raja itu kemudian lebih sifatnya simbolis dan seremonial. Nah, beberapa patih dalam yang kita kenal misalnya Patih Danurejo 1 sampai 4, Patih Prawiro Dirjo dan sebagainya. Artinya para patih ini juga diturunkan secara turun-temurun, kawan-kawan. Nah, kalau di Jogja itu kantornya itu adalah yang sekarang menjadi kantor Gubernur DIY, Kepatihan. Dan dulunya itu adalah kantor dari Patih sebenarnya. Nah, posisi Patih ini kemudian membuat
ada semacam dualitas kekuasaan dalam hal ini. Ada kekuasaan administratif yang dikontrol oleh Belanda, Hindia Belanda maksud saya, dan ada kekuasaan kultural simbolis yang dikontrol oleh keraton. Nah, menariknya lagi adalah ketika Patih Dalam ini dimunculkan, fungsi dari Patih ini ternyata memihak antara raja dan juga Hindia Belanda. Makanya kemudian ketika masa Hamengkubuwono ke-9 itu posisi Patih dihapus karena merasa membuat raja itu tidak dekat dengan masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian memicu friksi dengan Hindia Belanda saat itu, karena saat itu Hamengkubuwono IX yang tentu masih berusia muda berhadapan dengan utusan Belanda yang lebih senior, namun posisi dari beliau sendiri tidak cukup kuat saat itu. Nah, tapi yang menarik begini, moral story-nya adalah keputusan menghapus Patih Dalam itu tepat ternyata, karena setelah pertemuan dengan utusan Belanda itu, Jepang datang ke Indonesia dan kemudian mengusir Belanda. Nah, kembali ke konsep kekuasaan, nah ternyata adanya Patih Dalam ini menggeser karakter kekuasaan raja yang dulunya itu bisa menguasai segalanya, tapi kini disempitkan dalam bentuk kepemilikan tanah. Nah, di sinilah kemudian memunculkan bahwa raja-raja yang ada di Jawa itu kemudian berkuasa karena tanah yang dimilikinya. Yang kemudian kita bisa simak hingga hari ini, kawan-kawan. Jadi kalau di Jogja, di Surakarta ada sistem tanah yang namanya Magersari, yang itu tanah itu disewakan oleh masyarakat, disewakan oleh keraton kepada masyarakatnya. Dalam artian itu adalah bentuk kontrol politik terhadap masyarakatnya melalui tanah tersebut. Nah, ini saya kutip ya dari disertasinya Mas Bayu. Bagaimana tanah itu menjadi simbol kekuasaan raja di Jawa khususnya di abad 20. Kalau kita bisa simak di sini, sistem atau sistem sewa tanah itu berdasarkan pada jumlah cacah. Nah, cacah di sini memiliki berbagai macam interpretasi ya teman-teman ya. Cacah itu bisa berarti jumlah rumah tangga yang itu bisa mengelola tanah sebagai lahan pertanian. Yang kedua, cacah itu bisa dimaknai sebagai jumlah anggota keluarga yang itu bisa dimasukkan dalam kesatuan militer. Atau kemudian cacah itu bisa dimaknai sebagai jumlah penduduk yang itu loyal kepada elit penguasa saat itu. Nah, di sini kita bisa simak, ternyata ada berbagai macam stratifikasi kekuasaan di bawah raja ternyata. Dalam hal ini posisi Patih itu masih tertinggi. Dia memiliki 20.000 cacah atau gampangannya 20.000 orang. Adipati Anom 8.000, Ratu Oyang 1.000, bawah hingga Kliwon 2.000 orang. Artinya dengan berbagai macam pembagian cacah ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dulunya absolut itu sekarang cenderung terstratifikasi akhirnya. Karena dengan tanah ini menunjukkan bahwa raja ingin meningkat loyalitasnya pada pengikut yang setia dengan membagi-bagi tanah kerajaan kepada mereka yang berhak. Nah, otomatis di sini adalah bentuk dari konsolidasi kekuasaan. Karena dengan demikian, kalau misalnya ada masalah internal, maka dengan otomatis hak atas tanah dicabut oleh Sultan. Nah, sistem ini kurang lebih berlaku hingga sebelum kemerdekaan. Nah, dengan demikian kita bisa simak bahwa bagaimana seorang sultan itu melihat bahwa
tanah itu adalah properti kekuasaan dan properti simbol. Karena disitulah kemudian beliau itu masih dihormati oleh masyarakatnya, yang mana secara politis dan secara ekonomis sudah direteli oleh Hindia Belanda saat itu di awal pertengahan maupun akhir abad 20. Nah, saya bandingkan dengan Maluku, teman-teman. Nah, berbeda dengan konsep kekuasaan raja di Jawa yang itu berbasiskan pada tanah, kepemilikan tanah. Beda dengan halnya raja-raja yang ada di daerah perairan atau pesisiran. Dalam ini mereka lebih banyak mengandalkan perdagangan sebagai bentuk kontrol kekuasaan. Nah, di Maluku, ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya, rempah-rempah itu menjadi bagian penting dari simbol kekuasaan para raja di sana, yang mana mereka dapat untung dari perdagangan melalui dagang dari Jawa, Makassar, bahkan kemudian Eropa. Nah, menariknya di sini adalah kalau kita membaca konstelasi politik lokal di Maluku pada sebelum pertengahan dan akhir abad 20, itu ada 4 afiliasi kerajaan besar di Maluku. Ada Sultan Bacan, Ternate, Jailolo, dan Tidore ternyata. Nah, keempat kerajaan ini atau keempat kesultanan ini mewakili akumulasi kepemilikan rempah-rempah yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Nah, kurang lebih ini hampir sama dengan kerajaan di Jawa pasca perjanjian Salatiga tentunya, di mana Mataram itu pecah jadi Jogja, Solo, Mangkunegaran, dan Pakualaman yang juga berbasis tanah. Di Ternate juga kurang lebih demikian. Nah, kalau di Jogja itu, kalau di Mataram, Raja Mataram itu masih dalam satu keluarga. Kalau yang ini lebih condong pada persaingan perdagangan. Bacaan punya pasar sendiri, Ternate sendiri, Jailolo sendiri, dan sebagainya. Nah, adanya friksi internal para raja ini kemudian mengundang intervensi dari asing saat itu, di mana Sultan Bacan itu di backup oleh kalau bukan Belanda atau Portugis, Ternate Belanda, Jailolo itu kalau tidak salah mungkin Spanyol, ini kalau saya salah dikoreksi. Nah, Sultan Nuku itu juga di backup oleh Inggris ternyata. Nah, kemunculan Nuku ini adalah konsep yang menarik atau contoh yang menarik karena beliau saat itu ingin berusaha mempersatukan lagi fragmen kekuasaan yang terpecah di Maluku pada abad itu, teman-teman. Nah, dalam saat ini saya kurang lebih mengutip beberapa bacaan dari bukunya Pak Muridan Wijoyo, pemberontakan Pangeran Nuku. Nah, adanya fragmentasi kekuasaan yang itu terafiliasi dengan asing itu yang membuat kekuasaan raja-raja di Maluku itu melemah di abad seperti itu. Apalagi dengan munculnya pelayaran Hongi yang itu memonopolik perdagangan rempah-rempah, yang mana yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda maka dibakarlah perkebunan rempah-rempah tersebut. Yang itu tentunya memicu kemarahan Nuku itu, di mana kebebasan untuk berdagang yang itu menjadi simbol politiknya kok dipangkas oleh Belanda. Nah, disinilah kemudian poin yang Nuku ambil adalah membangun politik aliansi ternyata, yang itu dimaksudkan dalam bentuk ekspedisi kora-kora sebagai bentuk tantangan terhadap pelayaran Hongi yang dilakukan oleh VOC Belanda. Yang menariknya adalah memicu aliansi antar etnis di sini. Ada Aru, Seram, Bacan, bahkan Papua, yang itu sebagai upaya untuk menghadang Belanda, yang tentu dengan pula adanya intervensi Inggris. Namun sayangnya adalah ketika Nuku dengan aliansi kora-koranya berhasil mengimbangi Belanda, di tingkat global ada perjanjian antara bangsa Eropa
yang itu membagi kekuasaan, di mana akhirnya yang membuat Luku itu menyerah karena Belanda sepenuhnya Maluku sepenuhnya kemudian menjadi milik Hindia Belanda. Nah, poin yang menarik di sini ingin saya sampaikan adalah Belanda menukar New Amsterdam yang ada di Amerika Utara dengan Pulau Banda yang ada di Maluku, di mana New Amsterdam ini sekarang menjadi New York di Amerika Serikat. Nah, kita bisa simak pertukaran koloni itu, daerah koloni antar negara Eropa itu juga mengubah konstelasi yang ada di Maluku saat itu, di mana adanya pertukaran daerah koloni, perjanjian antar mereka malah melemahkan kekuasaan di tingkat lokal. Artinya para raja ini kemudian dalam tanda kutip menyerah, apalagi setelah eranya Pangeran Luku di akhir abad 20. Nah, ini yang menyebabkan Maluku khususnya Indonesia Timur pada umumnya itu terjatuh pada kekuasaan Belanda hingga tahun 42, teman-teman. Jadi kita bisa simak gimana yang dulunya kekuasaan itu berbasis pada rempah-rempah dipreteli oleh Hindia Belanda dan kota Eropa lain, yang justru itu membuat kekuasaan raja-raja di abad tersebut hilang sama sekali di akhir abad 20. Simbol yang ingin saya bagi dan saya sharing kepada teman-teman adalah konsep kekuasaan raja-raja di abad 20 kurang lebih dipengaruhi oleh ekonomi ekstraktif yang tadi kita diskusikan, tanah di Jawa, rempah-rempah di Maluku. Nah, yang kedua, konsepsi kekuasaan yang dulunya itu absolut, monarki absolut, tapi karena adanya intervensi asing kemudian membuat ekonomi politik kerajaan itu melemah. Akhirnya bergantilah menjadi monarki konstitusional ternyata. Nah, ini pula yang membuat institusi kerajaan itu tidak lagi institusi yang sifatnya menjadi sentral, tapi kemudian menjadi sekedar institusi yang bersifat ekonomi politis akhirnya, karena bagaimana caranya masih bisa eksis dengan tanah maupun rempah-rempah yang dimilikinya. Menariknya lagi adalah kekuasaan bagi raja-raja di pedalaman, dalam hal ini Jawa, secara geografis dan politis masih eksis karena penguasaan tanah itu kemudian bisa menyelamatkan eksistensi kerajaan tersebut. Yang mana kita bisa simak di sini, Keraton Jogja masih ada, Solo masih ada. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan raja-raja di Maluku, misalnya Tenari Tidore, meskipun ada, tapi pengaruhnya tidak sekuat seperti halnya di abad 20. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga perlu masukan dari teman-teman karena saya juga di sini juga sambil belajar. Sekian waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Maya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ozi. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Wasisto Jati atas penyampaian materinya yang sangat insightful, sangat keren tentunya. Nah, saya kira teman-teman juga semua sudah mencatat materinya dengan baik, sehingga tidak perlu saya simpulkan juga terlalu banyak. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dipersiapkan mulai dari sekarang untuk ditanyakan ke sesi 2 untuk nanti. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan diskusi yang nggak kalah keren juga dari Kak Agung Widi. Kak Agung Widi ini merupakan sekarang Magister Politik dan Pemerintahan di UGM, sekaligus pegiat literasi Maradika Pustaka. Dan tentunya masih banyak prestasi-prestasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi diskusi
pagi ini dari Kak Agung Widi. Kepada Kak Agung, saya persilakan. Terima kasih waktunya Mbak Moderator, Mbak Mariatul Solihah. Kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, sekalipun waktunya terbatas dalam waktu 2 jam. Oke, saya akan memaparkan sedikit materi yang saya buat. Oh ya, mohon dijadikan co-host dulu, Mbak. Ini saya nggak bisa share screen. Udah? Udah ya? Oke. Nah, oh maaf, bukan yang ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman peserta. Langsung saja, kalau tadi Mas Wasis berbicara tentang raja dan politik lokal di Jawa dan di Maluku, sepertinya tadi ada satu materi yang sudah disampaikan Mas Wasis, yang sebetulnya ingin juga saya sampaikan di sini. Cuman begini, sebelum kita memasuki materi di sesi kedua ini, saya kebagian untuk berbicara tentang konsepsi kekuasaan dan politik raja-raja di Jawa. Jadi lebih banyak kepada aspek wacana atau diskursusnya tentang konsepsi kekuasaan. Nah, jadi gini, sebelum kita masuk ke konsepsi kekuasaan itu kan kita setidaknya harus membuat satu patokan, harus memiliki satu patokan apa sih itu kekuasaan atau apa itu power. Karena kan lokus pembahasan di sini kan kita berbicara tentang, kalau kita merujuk kepada Stephen Luke tentang 3 dimensi kekuasaan, itu yang pertama, power itu berfokus kepada bagaimana dia bagaimana dia menggunakan power tersebut. Jadi ini tahap pertama atau dimensi pertama ya. Yang dimensi kedua adalah apa sih power itu? Dan yang kemudian yang kedua, ia berfokus kepada penggunaan power itu kepada orang lain. Jadi semisal seperti ini, saya ingin berbicara tentang politik raja-raja, lantas saya kemudian menggunakan kapasitas saya, menggunakan jejaring saya kepada Mas Ardiman untuk, gimana nih kalau kemudian kita mengadakan A, B, C, dan sebagainya. Terlepas dari cara apa yang digunakannya. Nah, yang dimensi ketiga, yang menurut Stephen Luke ini paling halus, tapi sifatnya sangat dominatif, itu adalah ketergantungan. Jadi seorang yang menyadari bahwa dia memiliki power, menggunakan power itu untuk menciptakan ketergantungan. Untuk menciptakan ketergantungan dari dari dirinya kepada orang lain. Atau justru sebaliknya, sehingga disebut dominasi. Nah, ini kan 3 dimensi power yang kemudian diajukan oleh Stephen Luke ya. Kalau kemudian si Antonio Gramsci bilang bahwa dominasi itu, kalau dalam bahasa Gramsci mungkin dominasi itu adalah hegemoni. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, betul. Karena jadi coba kita dudukan dulu ya. Jadi kalau dalam kronologi timbulnya kerajaan Islam di Jawa pasca Majapahit tahun 1453, ada 3 kerajaan besar yang kemudian memiliki catatan torehan di bidang politik. Dan di sini saya tidak akan membahas Demak Bintoro dan Pajang, terutama kerajaan Mataram era Sultan Agung, Panembahan Senopati, dan lain sebagainya, tetapi akan lebih banyak mengelaborasi di abad ke-20, terutama di Surakarta dan di Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat dari milestone dari sejak tahun 1453, itu di Jawa itu tidak ada satu kerajaan atau kekuatan politik pemerintahan yang mempunyai otoritas sebesar Majapahit ketika mencapai masa kejayaan di era Hayam Wuruk. Terlepas pro kontra apakah luas wilayah Majapahit itu seluas yang digagas oleh Muhammad Yamin, apakah wajah Gajah Mada itu seperti wajah yang ditemukan oleh Muhammad Yamin, itu kita tidak membahas itu. Tapi kita membahas bahwa dalam kurun waktu abad ke-15 ya, dari tahun 1453, 1481,
ada beberapa kerajaan yang itu timbul, tapi dia tidak berusia panjang. Katakanlah Demak Bintoro, dia dari tahun 1481 hingga tahun 1554, 73 tahun. Kemudian Kesultanan Pajang 1568 sampai 1618, hanya 50 tahun dan hanya satu raja. Nah, yang menarik adalah Kerajaan Mataram dari tahun 1586 sampai kemudian terjadinya Perjanjian Giyanti tahun 1755. Ya, tahun 1755 ini adalah peristiwa yang menandai bahwa Kesultanan Mataram, Kerajaan Mataram, waktu itu di Kartosuro ya, ketika terjadi beberapa peristiwa konflik seperti geger pecinan, kemudian terjadi perpindahan keraton dari Kota Gede ke Karto, ke Pleret dan lain sebagainya, pemberontakan Trunojoyo itu sempat berpindah-pindah atau berpindah-pindah pusat kekuasaan. Yang kemudian terakhir itu di Kartosuro terjadi geger pecinan hingga dipindahkan ke Surakarta tahun 1745. Nah, yang menarik adalah ketika tahun 1755 itu terjadi Palianagari atau pembagian kekuasaan antara Surakarta dengan Yogyakarta yang terjadi akibat intervensi Belanda. Yang kemudian nanti juga merembet kepada dua kadipaten di bawahnya, yaitu Kadipaten Mangkunegaran tahun 2 tahun setelah Perjanjian Giyanti di Perjanjian Salatiga 1757 sampai sekarang secara de facto dan de jure. Kemudian Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta dari tahun 1813 hingga sekarang setelah geger Spoi, intervensi Raffles di Keraton Jogja. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi yang menarik, kenapa kemudian kita mengambil studi kasus di Kasunanan Surakarta maupun di Kesultanan Yogyakarta adalah karena memang milestone atau kronologis yang panjang itu sudah dapat dibaca dari tahun 1586 hingga tahun 1755 dan keempat-empat Forsten Landen ini atau daerah Swapraja ya, pecahan dari Kerajaan Mataram ini hingga hari ini bukti fisiknya masih ada, keturunannya masih ada, sehingga untuk berbicara tentang itu sumber-sumber yang tersedia cukup banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang kemudian tertarik untuk melihat sumber audio visual, saya sudah sertakan link di sini, nanti bisa saya share untuk share YouTube-nya bagaimana kemudian perjalanan Perjanjian Giyanti, bagaimana kemudian kronologi transisi dari satu raja ke raja yang lain, itu nanti bisa dicek di sini. Tapi akan saya share nanti. Nah, kita masuk ke sini. Tadi kan sudah di-share sama sudah dibahas sedikit ya sama Mas Jati, sudah sama Mas Wasisto Jati, bagaimana kemudian perbedaan konsep power dan kekuasaan serta perbedaannya antara ilmu sosial modern di Barat dengan konsep kekuasaan dalam Timur. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar karena sudah disampaikan. Intinya adalah ada satu perbedaan cara pandang bagaimana memaknai power di Barat, terutama setelah abad pertengahan, dengan konsep kekuasaan dalam Jawa. Oke. Kalau kemudian kita merujuk kepada apa yang disampaikan Ben Anderson bilang bahwa dalam konsep kekuasaan Jawa itu memang sifatnya sangat konsentris ya. Dalam artian raja sebagai pemegang kekuasaan di keraton itu juga menguasai seluruh wilayah di kerajaan. Nah, yang kemudian menjadi konsep pembagian wilayah dalam Kerajaan Mataram itu adalah konsep Nagara Agung ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Jadi yang lingkaran pertama yaitu keraton atau tempat tinggal raja, di mana segala aktivitas pemerintahan dan birokrasi dipusatkan di sini. Terlepas nanti kemudian ada pembagian porsi pemerintahan antara raja dengan patih, itu efek dari campur intervensi kolonialisme, terutama setelah Perang Diponegoro dan beberapa peristiwa-peristiwa seperti politik etis, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, keraton sebagai pusat dari seluruh aktivitas politik, kebudayaan, dan sosial. Yang kedua, Kutonegoro atau disebut Kutogoro atau Nagoro. Yang ketiga itu adalah Nagara Agung. Nagara Agung itu biasanya lebih luas, bukan kota inti ya. Jadi kalau Kutonegoro ini kota inti, kalau Nagara Agung ini seperti negara.
negara kecil. Nah, dan mancanegari, monconegari ini adalah wilayah-wilayah yang terletak jauh dari keraton. Wilayah-wilayah yang masuk dalam mancanegari ini adalah kalau kita sebut hari ini mungkin masuk ke dalam wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah bagian barat seperti daerah Banyumasan hingga daerah Jawa Barat. Nah, itu yang kemudian masuk ke dalam wilayah mancanegari. Semakin jauh dari lingkaran konsentris ini, sebuah wilayah itu bisa dilihat kedekatannya dengan keraton. Jadi kan gini, kalau dulu sebelum perang Diponegoro, setiap bupati di wilayah-wilayah Monconegari, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, itu mereka diwajibkan untuk tinggal di dalam benteng keraton selama 6 bulan. Untuk apa? Untuk benar-benar memastikan bahwa di daerah mereka tidak sedang membangun pasukan untuk memberontak, sekaligus mempertunjukkan kesetiaan kepada raja. Jadi ada momen-momen tertentu di mana setiap para bupati itu diwajibkan untuk sowan ya dalam bahasanya itu sowan atau menghadap kepada ya seperti momen Grebek Maulud atau kelahiran Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang kemudian digambarkan Ben Anderson di dalam bukunya ya, di dalam buku, di dalam chapter bukunya, The Ideas of Power in Japanese Culture itu satu chapter dalam buku yang diedit oleh Claire Holt yang kemudian Ben Anderson menulis tentang konsep kekuasaan Jawa di situ. Tetapi kalau kemudian tadi Mas Wasisto Jati sudah menyampaikan ada pergeseran bahwa dulu monarki itu bersifat mutlak ya, sehingga dia tidak bisa dikritik, dia tidak bisa diberikan masukan dan sangat tergantung kepada keputusan seorang raja. Ini sebetulnya saya ingin mencoba untuk melihat dari sisi lain sebetulnya, bahwa apa yang dikatakan Ben Anderson mungkin dalam konteks setelah revolusi Indonesia, sehingga ketundukan atau takdim masyarakat terhadap figur seorang raja, terutama di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta itu masih sangat kental. Jika kita lihat hari ini bahwa seorang raja itu tidak bisa bebas kritik ya, terutama dalam beberapa kasus di sini. Nah, saya mencoba untuk memberikan satu alternatif pandangan bahwa sekalipun raja itu berada di dalam titik pusat politik dan dalam titik pusat kosmologis, tetapi dia tidak betul-betul berada dalam itu. Tetapi saya menyodorkan satu gambaran alternatif bahwa raja itu adalah titik persinggungan antara dua hierarki kekuasaan, yaitu kekuasaan yang bersifat langit atau kekuasaan yang bersifat spiritual dan kekuasaan yang bersifat duniawi, yaitu kekuasaan yang berasal dari masyarakat maupun dari turun-temurun yang dijalankan di keraton. Hipotesisnya yang pertama, model transisi kekuasaan dari satu raja ke raja yang lain itu tidak selalu sama, sehingga seorang raja pun yang mempunyai kekuasaan mutlak, dia tidak bisa serta-merta menunjuk mahkota secara langsung, karena tetap ada pertimbangan-pertimbangan politis. Yang kedua, keberadaan penasihat raja itu sifatnya otonom. Jadi kalau kita lihat di era susunan Pakubuwono keempat, itu ada penasehat-penasehat raja yang itu memang dari kalangan ulama, yang itu kemudian memancing kecurigaan Belanda serta kemudian dibubarkan. Terlepas itu dari kelompok ulama atau dari kelompok sesepuh, keberadaan penasihat raja itu ada. Dan waktu kemarin saya mewawancarai dari Romo Tirun, salah satu sesepuh dari Keraton Yogyakarta, beliau menunjukkan bahwa memang ada dua model Dewan Pertimbangan. Yang satunya namanya Sri Palimbangan, yang itu sifatnya lebih ke spiritual. Tetapi yang satunya lagi saya agak lupa, nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan, raja tidak selalu bersifat otoriter dan absolut. Dan yang ketiga, konteks dan relevansi kerajaan di dalam Republik abad ke-21. Jadi kalau kita kemudian melihat kerajaan itu eksis hari ini, mungkin hanya Yogyakarta yang mempunyai status politik sebagai istimewa. Dan apakah kemudian serta-merta ketika kita menjadi masyarakat republik, kita lantas melupakan kerajaan-kerajaan itu kan itu menjadi satu pertanyaan bersama bagi kita. Dan penjelasan dari Menurut Sampasir itu kan seperti ini.
model Jambasir itu kan sebetulnya dapat dilihat dari dua sisi ya. Kalau kemudian kita lihat dari sisi samping, mungkin seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, dari sisi samping itu mungkin kita akan terlihat sisi yang dari samping seperti ini. Tetapi kalau kemudian kita merujuk kepada yang dikatakan oleh Ben Anderson tadi, yang sifatnya konsentris, mungkin beliau melihatnya dari sisi sini. Sehingga apa ya, ketika model ini tidak diperbaharui dalam konteks situasi seperti ini, saya pikir itu akan hanya menjadi repetisi-repetisi tesis lama. Yang kedua, raja itu berada pada dua titik pertemuan piramida. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Yang ketiga adalah sumber kuasa. Kalau tadi Mas Wasito sudah menyatakan bahwa sumber kuasa dalam konteks Jawa itu sifatnya konstan, tidak berubah, ya itu karena memang raja itu menyatukan sumber kekuasaan yang berasal dari langit maupun yang dari bumi, kurang lebih seperti itu. Jadi gelar Hamengkubuwono, Hamengkubawono itu kan sifatnya menyatukan mikrokosmos antara jagat alit atau diri sendiri dengan makrokosmos. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat, totalitarian dan despotisme dalam sejarah kerajaan di Jawa adalah fakta tak terbantahkan, sebagaimana kita ketahui Amangkurat I dan beberapa raja yang lain. Tetapi dalam konteks sistem kerajaan, itu tetap ada yang namanya Dewan Pertimbangan, sehingga tidak bersifat totalitarian pada satu raja sebagai figur decision maker, menurut saya. Dan yang kelima, mungkin ini masih debatable ya, bahwa sekalipun literatur tentang ini tidak terlalu banyak, tetapi epistemologi atau pengetahuan tentang wayang itu kan sifatnya bersifat sangat luas untuk dibaca, untuk membaca fenomena politik. Keberadaan Punokawan seperti Semar Gareng Petruk Bagong itu kan sifatnya dia dapat memposisikan diri sebagai penasehat para Pandawa dalam tokoh utama pewayangan maupun dapat memposisikan diri sebagai rakyat jelata. Sehingga dia dapat ada pada posisi yang kadang berada di puncak di dalam lingkaran elit kekuasaan, tetapi di sisi lain, di waktu yang lain, dia kadang menjadi rakyat jelata, seperti itu. Dan satu hal yang kemudian menarik, ya baca di tulisannya Mas Ariel Herianto ya, saya menemukannya di jurnal Prisma yang tahun 89, sudah cukup lama sebetulnya, bahwa Ben Anderson pernah menuliskan bahwa kalau tadi sempat disinggung bahwa ada satu perubahan cara pandang terhadap gelar raja-raja. Itu kan memang kalau menurut Ben Anderson yang dikutip Ariel, itu ada perubahan makna bahasa kaitannya dengan relasi sosial dan politik. Contohnya, perubahan bahasa itu terlihat pada pemaknaan ulang konsep-konsep lama tentang bumi misalnya. Buwono, Hamengkubuwono, Pakubuwono, Raja, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa membayangkan bahwa yang disebut Pakubuwono atau pakunya bumi, alam semesta sebetulnya. Buwono itu, Pakubuwono itu ternyata hari ini, Pakubuwono ke-13 ya, tidak memiliki kekuasaan politik. Lantas di mana relevansinya antara gelar dirinya sebagai seorang raja maupun antara kenyataan politik, kenyataan sosial hari ini. Kita tahu bahwa Kasunanan Surakarta tidak mempunyai posisi yang sama dengan Kesultanan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, sekalipun dulu pernah ada. Yang ketiga adalah ekspansi industrialisasi di wilayah, terutama di wilayah Forsten London ya, dimulai dari ekspansi industri gula, pembukaan lahan-lahan untuk rel, kereta api, itu kan mendorong perubahan-perubahan lanskap penguasaan tanah, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Mas Wasito Jati. Kan tanah itu kan basis dari aristokrasi tradisional. Yang keempat itu politik etis di abad 19, di mana banyak orang terpelajar dari kalangan priayi menengah maupun priayi bawah itu muncul sebagai pemimpin politik di organisasi-organisasi pergerakan yang kemudian menjadi challenge bagi institusi politik kerajaan tradisional. Dan yang terakhir adalah revolusi Indonesia tahun 1945, yang mana ada beberapa monarki yang bisa bertahan dan menyesuaikan diri dengan arus revolusi, tetapi ada juga daerah kerajaan atau daerah monarki yang gagal untuk mempertahankan, gagal membaca situasi sebetulnya. Gagal membaca situasi dan sehingga gagal menempatkan diri dalam arus revolusi, sehingga dia tergerus dalam arus revolusi itu tadi. Nah, ini. Jadi kalau tadi kan konsepsi kuasa ya, kalau ini kan bagaimana
pola-pola politik, bagaimana pola relasi raja dalam berinteraksi dengan VOC, dengan Belanda, dengan Jepang, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya, ini sebetulnya simplifikasi. Yang pertama, saya menggolongkan ada raja-raja yang memang dari awal dia resisten, tidak menerima diplomasi, kecuali Belanda mau tunduk atau Jepang mau tunduk, kurang lebih seperti itu. Di sini ada beberapa deret nama. Ini yang saya rekam dulu ya. Sebetulnya masih banyak, tapi mungkin karena saya mengambil sekilas-sekilas sehingga tidak perlu banyak-banyak. Yang pertama itu Susunan Pakubuwono keempat dari Surakarta, yang kemudian diasingkan di Ambon kalau nggak salah, antara Sunan Pakubuwono keempat atau Sunan Pakubuwono keenam, saya lupa. Tapi Sunan Pakubuwono keempat ini adalah ayah dari Sunan Pakubuwono ke-6. Dan Sunan Pakubuwono keempat ini adalah kakek dari Sunan Pakubuwono ke-10 yang di kolom diplomasi ini. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada Sultan Hamengkubuwono II, putra dari Sultan Hamengkubuwono pertama, yang memang terkenal sangat keras ya, sehingga tahun 1812 keraton dikepung oleh Raffles atau Ki Gerespoi. Lanjut ke kolom kedua ada diplomasi. Diplomasi ini kan kadang kita melihat bahwa diplomasi itu selalu berarti tunduk kepada Belanda. Padahal nyatanya ada banyak taktik untuk melawan Belanda kan. Sunan PB ke-10, Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan HB3, Sunan Pakubuwono II, dan banyak raja-raja yang lain. Artinya taktik perjuangan itu ada banyak. Lalu kemudian kita melihat kombinasi, yaitu Sultan Agung, di mana beliau selain menyerang Batavia 2 kali, beliau juga sempat berdiplomasi kepada Belanda untuk deal masalah pelabuhan. Dan Sultan Hamengkubuwono pertama dan yang terakhir adalah Pangeran Diponegoro. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk membaca lebih lanjut dari apa yang sudah saya paparkan tadi, terutama di ini ya, taktik diplomasi dari Sultan Habib IX ya. Itu teman-teman bisa membaca dua bacaan ini ya. Yang pertama judulnya Demokrasi sebagai Siasat, diterbitkan oleh Polkov, linknya di sini. Yang kedua adalah, ini sebetulnya judulnya Kronik Suksesi Keraton Jawa. Itu sama, bagaimana melihat transisi dari satu raja ke raja yang lain dalam konteks transisi politik di Keraton Yogyakarta itu tidak selalu linier. Ada banyak pola-pola transisi politik. Nah, kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Agung Widya atas penyampaian materinya juga yang nggak kalah keren, sekaligus menambah wawasan juga bagi kita. Nah, saya kira teman-teman juga udah mencatat materinya dengan baik, sehingga tidak perlu saya simpulkan terlalu banyak, dan apabila yang ingin ditanyakan, bisa dipersiapkan mulai dari sekarang untuk ditanyakan di sesi kedua. Begitu. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan diskusi yang nggak kalah insightful juga dari Kak Ardiman Kelimu. Apakah? Iya, Mbak. Ya. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara webinar pagi ini. Nah, beliau ini teman-teman merupakan lulusan S1 Visipol dari Unpati dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S2-nya yaitu Politik dan Pemerintahan Visipol di UGM. Dan tentunya banyak sekali prestasi-prestasi yang untuk pemaparan diskusi yang saya persilakan. Ya, Mbak, saya izin share screen ya. Ya, terima kasih Mbak Maya, teman-teman semua, Mas Wasis, Mas Agung. Saya mungkin izin share screen
materi yang saya sudah himpun beberapa topik-topik di Maluku. Tadi di mana ya? Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Ya, saya mungkin cepat saja politik para raja di Maluku. Nah, saya mungkin akan berangkat cepat-cepat dari situasi politik kerajaan Maluku di masa lalu dan bagaimana orang Maluku memandang konsep kekuasaan itu sendiri. Nah, yang saya tampilkan di slide ini foto dari Leiden yang dipotret oleh Tichelman. Ini raja-raja di Seram. Raja-raja di Seram pada tahun 1900-an bersama kolonial Belanda. Jadi kalau misalnya di Jawa itu rajanya itu based on kerajaan, di Maluku itu based on desa, based on negeri. Setiap negeri itu punya raja tersendiri yang ditetapkan berdasarkan garis keturunan. Ini raja-raja di Kepulauan Seram. Nah, tadi mungkin dalam konsep kuasa Jawa, kekuasaan itu tersentralisasi pada satu pusat kekuasaan. Tapi kalau di Maluku, kekuasaan itu justru terbagi menjadi dua pusat kekuasaan. Dualitas kosmik ya, yang istilah orang Maluku. Jadi kosmologi Maluku itu membagi dunia menjadi dua bagian, yakni utara dan selatan atau langit dan bumi. Yang kemudian terrepresentasi dalam tradisi hidup masyarakat Maluku. Misalnya pada pusat kebudayaan Maluku dulu itu kan berasal dari satu pulau namanya Pulau Seram. Orang Maluku itu terbagi menjadi dua rumpun, yakni rumpun Patasiwa, Patalima, atau Alune Wamale. Mohon maaf, ini share-nya belum terlihat. Ini masih terlihat folder-foldernya doang. Oh iya, ntar kalau gitu. Bisa ya? Bisa, Nah, cocok. Nah, yang di slide itu raja-raja ya, raja-raja di Seram. Jadi kalau di Jawa itu based on kerajaan, di Maluku itu justru based on desa. Raja itu diangkat berdasarkan garis keturunan per desa. Ini foto Tichelman saat dia bertugas di Amahai, di Seram 1900-an lah, saat masa kolonial di sana. Kalau misalnya tadi konsep kekuasaan di Jawa itu memandang kekuasaan itu tersentralisasi atau terpusat, orang Maluku justru melihat kekuasaan itu terbagi menurut dualitas kosmik berdasarkan konsep utara, selatan, langit dan bumi, yang masing-masing bagian itu justru menyimpan kekuasaan supranatural. Jadi kekuatan supranatural itu tidak terpusat pada satu pusat saja, tetapi dia terdistribusi di mana-mana. Ini mungkin kalau kita baca penelitian 40 tahun Dieter Bartels itu, ini berbeda dengan, dia katakan ini berbeda dengan yang disampaikan Anderson, mengalami perkecualian di Maluku. Di Maluku itu bukan konsep kuasa supranatural yang terpusat, tetapi dia sifatnya, dia menyebutnya sebagaimana dia terintegrasi dengan kekuatan supranatural tetapi tersebar di mana-mana. Orang Maluku memandang dunia itu menjadi dua, yakni dunia Patasiwa dan dunia Patalima. Dahulunya ada satu pusat kebudayaan Maluku yang dia sebut sebagai Nunusaku. Klan dari masing-masing keluarga di sana itu saling berperang, mereka berselisih dan terbagi menjadi dua rumpun besar, yakni rumpun Alune Wamale, yang kemudian menjadi juga Patasiwa Patalima. Jadi Siwa itu 9, 5 itu 5, jadi ada golongan 5 bersaudara dan golongan 9 bersaudara. Begitu peristiwanya. Nah, dia berlanjut sampai masa kerajaan Islam misalnya.
saat Islam masuk di Maluku Utara tepatnya, representasi Patasiwa Patali itu juga diyakini, tetapi namanya dirubah menjadi Uli Siwa Uli Lima. Nah, tadi mungkin ini mengkonfirmasi yang tadi Mas Wasi sampaikan tentang 4 kerajaan di sana, Kerajaan Tidore, Kerajaan Ternate, Kerajaan Bacan, dan Kerajaan Jailolo itu di Maluku Utara. Tetapi friksi paling tajam justru terbangun antara Tidore dan Ternate. Hampir 2 kerajaan ini tidak pernah ketemu dalam berbagai macam diplomasi politik di Maluku. Uli Siwa itu dipimpin oleh Kerajaan Tidore, Uli Lima dipimpin oleh Kerajaan Ternate. Di Kerajaan Tidore itu ada Makean, ada Halmahera, ada Kei, ada ini Seram di Uli Siwa. Apa juga ada Halmahera Papua Barat. Nah, ini persekutuan-persekutuan yang dibangun oleh Kerajaan Tidore di bawah pimpinan Sultan Nuku. Uli Lima itu Kerajaan Ternate mencakup Ambon, Bacan, dan Obi. Seram tidak termasuk. Saya salah kutip ini, Seram tidak termasuk. Seram di Uli Siwa. Yang berikut, kalau misalnya kita lihat sekilas itu banyak orang justru melihat kerajaan di Maluku itu sebatas Jailolo, Ternate, Tidore, Bacan. Tetapi karena ada beberapa alasan sih, mungkin karena di daerah-daerah itu arsip-arsip sejarahnya yang masih tersisa justru lebih banyak, sementara daerah-daerah lain itu justru sangat langka ditemukan. Padahal ketika saya membaca banyak referensi, banyak sekali kerajaan yang mungkin juga di luar ini ada macam-macam. Saya menemukan setidaknya ada 3 atau ada 2 fase kerajaan di Maluku. Di Maluku itu kerajaan pra-Islam yang notabene-nya sangat based on tradisional etnik. Itu kerajaan warna merah itu, kerajaan-kerajaan tradisional Maluku, kerajaan Nunusaku. Nah, Nunusaku ini saya kasih besar dia, shaping-nya agak besar karena dia diyakini oleh orang Maluku sebagai pusat asal-muasal orang Maluku di masa lalu. Jadi orang Maluku itu berasal dari kerajaan pertama, yakni kerajaan Nunusaku. Nah, setelah kerajaan Nunusaku runtuh, itu ada muncul kerajaan-kerajaan lokal lain yang dia tidak berbased on Islam. Tetapi misalnya kerajaan Sahulau, kerajaan Tuluti di Seram Tengah, ada kerajaan Mula di Nusa Laut, banyak macam. Mungkin saya juga tidak memotret yang lain, tapi ini kerajaan-kerajaan yang based on kekuasaan tradisional. Setelah itu, pasca masuknya Islam di abad-abad ke-12 sampai 17 itu, muncul banyak kerajaan. Misalnya kerajaan Bacan, kerajaan Tidore, kerajaan Loloda, kerajaan Jailolo, kerajaan Ternate, kerajaan Hitu di Pulau Ambon, kerajaan Iha, kerajaan Soya misalnya. Banyak sekali. Tetapi dalam interaksinya hampir semua kerajaan Islam itu terhubung dengan daerah-daerah di Jawa, semisal Gresik atau Tuban. Itu daerah yang berinteraksi dengan Maluku di kerajaan-kerajaan. Misalnya kerajaan Hitu itu ada salah satu pendiri, ada salah satu perdananya gitu disebut sebagai Perdana Pati Tuban. Dia orang Jawa dari Gresik. Nah, perbedaannya kalau kerajaan-kerajaan tradisional ini dia lebih berbasis pada penguatan kekuatan lokal kebudayaan, lokal etnisitas. Dia tidak menggunakan agama di situ, tetapi agama yang dia yakini adalah agama Nunusaku, agama lokal. Jadi orang hidup dalam kerajaan tetapi berbasis klan per klan di sana. Nah, kalau di kerajaan-kerajaan Islam ini dia sudah mengenal Islam dan dia melakukan perluasan kekuasaan di hampir seluruh Maluku. Tetapi dari kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal, yang paling punya friksi politik yang tajam adalah kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate. Nah, pengaruh 2 kerajaan ini mungkin banyak membekas sampai sekarang di daerah-daerah Muslim maupun di daerah-daerah Maluku yang terpapar hampir sepenuhnya dari kerajaan Tidore maupun Ternate. Nah, ini saya coba menggambarkan politik raja-raja di kerajaan Nunusaku sampai pasca Nunusaku. Jadi dahulunya sebelum kerajaan-kerajaan di Maluku Utara itu
didatangi oleh Islam, dia mengenal Islam, orang Maluku itu sudah mengenal kerajaan, tetapi struktur masyarakatnya justru dibangun dari klan-klan atau klan-klan suku. Misalnya saya marganya Kelihu, dulunya pada kerajaan Nunusaku itu berperan sebagai apa gitu misalnya. Ada marga yang lain juga. Jadi identifikasinya akan ketemu dari marga yang digunakan. Nah, klan-klan itu biasanya pada masa lalu hidup di tiga, hampir rata-rata hidup di tiga daerah besar, yakni daerah pinggiran air, Tala, Eti, Sapalewa. Itu daerah-daerah yang ditinggali oleh ini. Ini juga yang mengkonfirmasi bahwa hampir seluruh peradaban-peradaban besar maupun kerajaan itu tepatnya lahir di pinggiran sungai. Di Maluku pun begitu. Kerajaan-kerajaan itu lahir di samping sungai, klan-klan itu lahir di samping sungai Tala, Eti, Sapalewa, misalnya di Mesir di samping sungai Nil, di Yangtze, sungai Gangga, segala macam. Mungkin di Maluku juga seperti itu. Nah, klan-klan itu saling berperang dan terakhir membentuk klan yang dominan, yakni klan Alune dan klan Wamale. Klan Alune dan klan Wamale ini kemudian punya corak hidup, punya persekutuan tersendiri, yakni persekutuan Siwa dan persekutuan Lima. Ini dua persekutuan yang tidak terpisah. Dia dualitas, tetapi apa ya istilahnya? Dia monodualistik, dua yang tidak terpisah. Karena diyakini berasal dari satu pusat kebudayaan, yakni Nunusaku. Jadi meskipun terpisah, punya persekutuan yang berbeda, keduanya bukan dualisme, tetapi dualistik. Dia sifatnya dualistik, monodualistik. Nah, orang Siwa itu punya corak kebudayaan, bahasa, rumah adat, cara berpakaian, penampilan, itu beda dengan orang Lima atau orang Alune atau dengan orang Wamale, itu beda. Masing-masing itu beda. Cara mereka mengikat perahu, cara mereka menempatkan batu pemali, segala macam tradisi-tradisi mereka itu berbeda. Jadi dalam Maluku yang kita pandang dari luar, yang misalnya kita lihat ini satu, ternyata ketika masuk ke dalam itu klannya berbeda-beda juga cara hidupnya. Jadi karena dia pertarungannya klan, maka yang terbentuk adalah faksi-faksi atau fraksi-fraksi dari masing-masing klan. Itu berbeda mungkin dengan politik raja-raja di masa kerajaan Islam. Hampir sepenuhnya kerajaan-kerajaan Islam ini terpengaruh dari Islam Gujarat, Islam Persia maupun India. Mungkin banyak juga, tetapi rata-rata seperti itu. Dan jalur pelayarannya pasti dari Jawa, Malaka, dan Goa, baru tiba di Maluku Utara, Ternate, Tidore, baru menyebar ke seluruh pelosok Maluku. Jadi kerajaan-kerajaan Islam ini justru lebih dominan melakukan syiar Islam sembari memperkuat kekuasaan. Jadi karakternya ekspansional mereka. Lebih melakukan ekspansi kekuasaan. Jadi antar kerajaan itu saling berperang karena memang karakternya dia menyiarkan Islam dan ingin mempertahankan kawasan. Nah, itu coraknya berbeda ketika Eropa datang, ketika dunia Eropa datang yang berwarna biru ini, Portugis maupun Belanda. Jadi mungkin hanya di Maluku ya, ketika Portugis dan Spanyol itu ada perjanjian, saya lupa perjanjian apa, yang memisahkan dunia menjadi dua kutub itu, kutub timur dan barat. Timur dikuasai Portugis, barat dikuasai Spanyol. Hanya di Maluku kedua bangsa ini bisa ketemu misalnya. Portugis ketemu di Maluku, dia ditenteng oleh Tidore, ditenteng oleh Ternate, ini kebalik. Ternate yang bersekutu dengan Portugis, Tidore bersekutu dengan Spanyol. Jadi masing-masing kerajaan Islam itu memanfaatkan situasi politik yang terjadi, masuknya bangsa-bangsa Belanda, bangsa Eropa itu untuk mempertahankan kekuasaannya, karena si karakternya ekspansional. Ternate bersekutu dengan Portugis, Tidore bersekutu dengan Spanyol, keduanya berperang. Jadi perang Ternate Tidore itu adalah realnya adalah perang Portugis, perang Spanyol sebenarnya. Lalu Belanda masuk, Ternate juga bersekutu dengan Belanda, Inggris masuk, Inggris bersekutu dengan Tidore, gitu kira-kira. Jadi ketika Ternate dan Tidore berperang itu juga melibatkan Belanda, melibatkan Inggris mungkin. Jadi
kalau bisa kita simpulkan secara cepat, ternyata karakter ekspansi kerajaan-kerajaan Islam di Maluku itu dia mendompleng kepentingan ekonomi kolonial, ekonomi negara-negara kolonial dulu, misalnya Portugis, Belanda maupun Spanyol. Nah, terakhir kedua kerajaan tersisa itu kerajaan Tidore dan Ternate. Yang berikut, nah ini agak berbeda ketika hampir seluruh belahan wilayah Maluku itu dikuasai oleh bangsa Eropa, utamanya Belanda ya, Belanda. Jadi ketika Belanda masuk itu, ketika Portugis tersingkir, Belanda masuk, Portugis tersingkir, makanya daerah Tenggara maupun daerah di kota Ambon, beberapa daerah itu kental dengan Katolik karena dia terpapar pengaruh Portugis yang cukup tinggi. Sementara daerah-daerah Protestan itu terpapar pengaruh Belanda yang cukup tinggi. Tetapi Maluku dominannya Protestan. Jadi ketika Belanda masuk itu, raja-raja yang berada pada masing-masing desa itu diintervensi untuk kepentingan politik dagang Belanda. Jadi mau tidak mau raja itu harus menjadi, istilah kasarnya dia harus menjadi broker politik kolonial di masa-masa awal abad 20 itu. Misalnya penelitian Richard Koval, misalnya Belanda itu dia ingin melakukan politik dagangnya, VOC-nya, dia menggarap rempah-rempah di Maluku, dia harus mengendalikan setiap raja di masing-masing desa. Jadi raja itu seorang yang harus patuh kepada kepentingan politik dagang Belanda. Nah, bagaimana ketika raja tidak patuh? Kan raja itu kan diangkat dari garis keturunan tertentu. Belanda itu tidak mau tahu, dia bisa mengganti garis keturunan yang lain. Yang penting kepentingan politik dagangnya terpenuhi. Makanya kalau versi adat itu rajanya itu dari satu garis keturunan, tetapi ketika Eropa masuk, rajanya itu sudah bisa jadi 2 maupun 3. Jadi garis keturunannya bisa 2 maupun 3. Jadi sesuai, misalnya marga A ini akan lebih enabling terhadap kepentingan politik Belanda, ya Belanda tinggal ganti. Oh, Raja A tidak sesuai, Raja A keras kepala, dia tinggal ganti dengan marga Raja B misalnya. Jadi seenak dia. Jadi hampir seluruh raja-raja di Maluku pada awal abad ke-20 itu menjadi broker politik Belanda. Nah, kalau di Jawa itu gelar-gelar raja itu ada macam-macam, pati segala macam yang tadi disampaikan. Kalau di Maluku itu kerajaan itu raja-raja itu tersebar di setiap desa, dan setiap desa itu dipimpin oleh raja, dan raja itu bertindak tidak saja sebagai pemimpin adat tetapi juga pemimpin desa atau negeri. Dia juga menjadi pemimpin agama. Jadi kalau di masjid-masjid itu tempat sholatnya raja sendiri, dia tidak bisa menempati saf kedua atau saf ketiga, safnya tersendiri khusus di setiap desa itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari desa-desa lain yang datang pas sholat sama-sama, ketahuan itu, oh ini bukan orang warga desa sini misalnya, karena dia misalnya dia langsung serobot ke depan, tapi tempat-tempat raja di masjid itu tersendiri. Gelar raja di Maluku itu dibagi macam-macam lah. Ada upu ini kayak tuan gitu, latu itu juga raja, upu latu, ayalu, ayau. Ini konsep-konsep yang diadopsi dari tradisionalisme Nunusaku, yang kerajaan masa lalu Maluku itu. Yang kedua ada istilah Jou atau Jou Barakate. Ini karena pengaruh Tidore Ternate. Jadi tergantung pengaruh mana yang kuat, maka istilah-istilah raja itu disesuaikan dengan karakternya. Pati Tuban ini persis mungkin di Pati di Jawa ya. Jadi ini ada macam-macam gelar. Nah, menarik mungkin karena di Maluku itu setiap desa dipimpin oleh raja, hampir seluruh desa itu strukturnya seperti ini. Raja itu berasal dari mata rumah tertentu atau marga tertentu. Di bawah raja itu ada kepala soa. Kepala soa itu kayak kumpulan marga-marga, marga A, marga B, marga C berkumpul jadi satu, namanya soa. Saniri ini semacam BPD, dia semacam lembaga legislatif. Raja ini eksekutif. Tuan tanah ini dari mata rumah tertentu. Makanya ini mungkin agak menarik ya.
ketika pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi di daerah dari Maluku itu, banyak tuan tanah yang merasa dirugikan karena mereka tidak bisa mengendalikan masa politik di desa ketika pilkada karena mereka kehilangan otoritasnya di sana. Jadi pembagian sertifikat itu dia resisten di sana. Terus yang berikut di bawah kepala suatu ada marga. Jadi Saniri ini semacam perwakilan dari marga masing-masing desa. Marga A itu satu desa yang desa di sana disebut sebagai negeri atau aman atau hena atau Halo? Kok hilang Bang Ardiman? Sepertinya jaringannya gangguan ya. Silakan Mbak Moderator untuk handle dulu. Sambil kita nunggu Mas Ardiman. Ya, mungkin ditunggu sebentar ya teman-teman. Soalnya ini kayaknya jaringannya Kak Ardiman yang susah. Saya coba menghubungi sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu Kak Ardiman masuk dulu sekitar mungkin 3 menit sampai 5 menit. Kalau misalkan nanti beliau tetap susah sinyal, nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab langsung. Wi-Fi-nya baru terhubung nih. Oh, iya Mas. Sorry banget nih. Oke. Sampai di mana tadi ya? Monggo Langsung dilanjut, aja ya. Mas. Oh iya ini ya. Parah banget Wi-Fi di sini. Ini ya kayaknya. Share screen-nya udah ya? Udah, bisa. Ya. Lanjut ya. Ini mungkin struktur keturunan saat pengangkatan raja. Ini saya skip aja. Nah, ini sistem penetapan raja di setiap desa itu seperti ini. Ini saya ambil dari tesis saya. Jadi setiap ini untuk kategori marga mata raja yang diusulkan oleh dua marga. Agaknya keputus lagi ya. Di sana itu sistemnya turun-temurun melalui garis keturunan. Nah ini setelah bangsa Eropa datang, ini udah tadi udah. Nah tujuan yang tadi saya katakan bahwa tujuan bangsa Eropa datang ke Maluku lalu dia mengkooptasi setiap raja di desa-desa itu tujuannya paling 3 ini saya kutip. Dia mengendalikan perlawanan masyarakat di desa-desa biar bisa dikendalikan. Biar jejaring politik Belanda, dia hanya melaksanakan perintah Belanda dibanding menjaring aspirasi. Yang ketiga, dia menjadi agen kolonial. Jadi raja-raja di
awal abad ke-20 itu rata-rata adalah agen kolonial Belanda di desa-desa. Ini masa-masa Orde Lama ketika Indonesia mulai merdeka, orang Maluku itu dihadapkan pada dua pilihan ya. Hampir mereka yang masih setia pada Belanda dan mereka yang ingin bergabung dengan NKRI. Dalam temuan Kaufal itu meskipun tidak semuanya ya, namun masyarakat umumnya di negeri Kristen yang mendapatkan keuntungan dari kolonialisasi seperti para kepala kampung, pegawai pemerintah, dan tentara KNIL mendukung Belanda. Sebaliknya kebanyakan penduduk kampung kelihatannya mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi ada polarisasi agama yang sudah terbentuk di sana pada masa awal kemerdekaan itu. Jadi sebelum kemerdekaan itu polarisasinya justru lebih ke etnis, saat kemerdekaan polarisasinya lebih ke agama. Nah ini pada masa Orde Baru, meskipun raja itu ditetapkan berdasarkan garis keturunan, tetapi afiliasi politiknya kelihatan jelas ya, tetap Golkar lah istilahnya. Nah ini, tapi ini mungkin berbeda dengan di Jawa. Itu kan dia raja ditetapkan melalui garis keturunan, tetapi tidak bisa mengendalikan tanah. Raja-raja di Maluku tidak punya kendali atas tanah. Jadi setiap marga itu punya tanah. Jadi tanah itu dikuasai secara komunal oleh marga. Ini mungkin yang membedakan konsep kepemilikan tanah di Jawa dan Maluku. Ini juga yang sulit ketika ada raja menguasai tanah, karena tanah itu justru dibagi-bagi berdasarkan garis keturunan marga. Dibagi-bagi gratis berdasarkan garis keturunan marga. Nah itu kira-kira. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Agung, Mas Wasis. Baik, alhamdulillah terima kasih saya sampaikan kepada Kak Ardiman Keliwa atas penyampaian materinya yang sangat keren juga, sekaligus pelengkap ya di materi sebelumnya tadi. Nah, saya kira teman-teman juga sudah mencatat materinya dengan baik nih, sehingga tidak perlu saya simpulkan juga terlalu banyak. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau penasaran, mungkin bisa dipersiapkan mulai dari sekarang untuk ditanyakan ke sesi 2 kali ini. Nah, selanjutnya pasti teman-teman sangat penasaran dan tentunya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Monggo, kami persilahkan mungkin 5 pertanyaan terlebih dahulu. Bisa on cam sekaligus on mic. Silakan. Yuk, silakan yang ingin bertanya bisa langsung on cam maupun on mic. Apabila terkendala sinyal, bisa bertanya via chat ya, via room Zoom. Monggo, silakan. Halo. Ya, silakan Kak Nanda. Oh ya, terima kasih Kakak moderator. Saya tertarik untuk memulai diskusi ini ya. Saya mencoba highlight beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wasis maupun oleh Pak Agung gitu ya. Ini Pak Agung masih bersama kita. Masih.
Ya, Belum jadi harus, belum iya. Jumatan. Oh iya, kirain ada jadwal Jumatan. Soalnya dia harus mempertanggungjawabkan banyak hal di sini ya, terkait dengan hipotesis yang kemudian dia ajukan tadi. Menarik ketika Bung Agung kemudian mengelaborasi. Salam kenal Pak Wasisto, saya Nanda. Salam kenal Mas Tanda. Mohon Iya. arahan. Saya ikut belajar Pak nggih. Mas gue belajar kok Mas. Tadi kan terkait dengan penjabaran Pak Wasisto terkait dengan kekuasaan raja yang bertumpu pada relasi makrokosmos dan mikrokosmos gitu ya, yang kemudian coba dijelaskan lebih dalam lagi oleh Bung Agung dengan menyampaikan tadi bahwa kekuasaan raja di Jawa itu hasil dari titik temu antara kekuasaan spiritual yang bersifat transendental mungkin seperti itu, dengan kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Menarik di sini kalau kemudian penjelasan dari Bung Agung tadi menjelaskan lebih lanjut kekuasaan yang bersumber dari rakyat itu seperti apa. Sejauh mana kemudian dinamika sosial masyarakat atau kemudian perkembangan masyarakat di luar benteng keraton dan di dalam benteng keraton kemudian mampu melegitimasi kekuasaan raja, karena ini kan hal yang baru begitu, satu hal yang baru yang kemudian disampaikan bahwa ada loh partisipasi rakyat gitu ya, meskipun itu juga yang saya ingin tagih sejauh mana gitu. Itu terus yang kedua mungkin ada satu hal yang kemudian ingin saya kritisi ya dari apa yang disampaikan oleh Bung Agung gitu. Kalau mengkritisi Ben Anderson kan, Ben Anderson sepertinya makom saya belum nyampe. Ya, tapi kalau Bung Agung memilih untuk kemudian coba mengkritisi lalu kemudian memunculkan hipotesis baru begitu, saya salut. Tinggal pertanggungjawabannya seperti apa. Ini terkait dengan epistemologi punakawan begitu. Yang memunculkan salah satunya adalah munculnya epistemologi punakawan yang dia menjembatani antara kepentingan elit dengan kebutuhan masyarakat. Dia bisa ke atas ke bawah. Nah, yang saya kritisi adalah bahwa epistemologi ini muncul justru dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat untuk tidak berjarak dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan raja-raja Jawa ini hampir untouchable ya, tidak tersentuh begitu. Dan, oleh rakyatnya begitu, kemudian muncul punakawan ini sebagai upaya begitu untuk menjembatani antara kehidupan masyarakat rakyat begitu dengan rajanya, kehidupan kerajaan, kehidupan elit begitu. Nah, terus yang berikutnya mungkin bisa dibantu sama Pak Wasis ya, lebih jauh lagi atau Bung Agung begitu, terkait dengan pembagian tipologi dalam kerajaan Jawa begitu. Ada kan kemarin kalau Clifford Geertz gitu kan yang sempat diulas dalam bahan bacaan yang Bung Agung berikan kemarin itu kan
membaginya menjadi apa Bung? Saya kemarin Abangan santri priayi. Kalangan santri dan priayi. Priayi dan abangan begitu ya. Santri priayi. Santri priayi, terus ada abangan begitu ya. Ya. Apakah ini bagian dari produk politik begitu? Kalau bicara kerajaan begitu. Apakah ini dari politik kekuasaan atau ya ini hanya sekedar identifikasi saja untuk mempermudah ilmuwan-ilmuwan untuk menyebut suatu kelompok tertentu. Elit ini berarti priayi. Kalau yang kelompok spiritualis ini santri, yang korak-korak ini abangan. Karena dalam pembahasan yang lain, konotasi kata abangan sendiri itu sudah sangat diskriminatif. Kalau kemudian diperiksa lebih lanjut kan abangan ini budaya yang muncul di luar budaya keraton begitu, untuk mengidentifikasi masyarakat yang memiliki budaya berbeda dengan budaya keraton. Yang kalau secara wilayah itu ada di utara begitu ya, ada di kawasan Jawa bagian utara, Pantura begitu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut karena saya semalam hampir nggak bisa tidur itu gara-gara memikirkan itu. Ya, sekaligus mikirkan kapan gajian. Gitu. Oke. Tanggal 2 lagi, Mas. Terima kasih ya. Saya sebenarnya tadi nggak mau ngambil jatah duluan, Pak. Tapi kok kelamaan sama nih mati nanti forumnya. Ya, monggo. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin pertanyaan dari Kak Nanda yang saya catat yang pertama, yaitu terkait dengan penjabaran Kak Wasisto. Coba dijelaskan lebih dalam lagi oleh Mas Agung tentang kekuasaan raja yang dihasilkan dari titik temu dari kekuasaan spiritual dengan kekuasaan yang bersumber pada rakyat. Seperti itukah, Mas? Saya kira moderator sudah cukup mencatat dengan baik ya, sehingga saya tidak perlu mengulang begitu. Enggak, saya bercanda. Kira-kira seperti itu, akhir bulan tidak perlu tegang lah kita ya. Ya, mungkin bisa saja dijawab oleh Kak Agung, seperti apa sih dinamika atau perkembangan masyarakat di luar maupun di dalam benteng keraton, seperti itu ya, Mas ya? Monggo jawab. Terima kasih. Saya jawab singkat aja karena waktunya juga sudah berdekatan dengan sholat Jumat. Sekaligus juga teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau kemudian kita melihat beberapa sejarah dan era Mataram setelah perjanjian Giyanti, ada satu peristiwa sebelum Perang Diponegoro. Ada satu peristiwa sebelum Perang Diponegoro itu yang menjadi satu milestone kenapa Perang Diponegoro itu atau Perang Jawa itu meletus lebih cepat tahun 1825. Yang sebetulnya itu diperkirakan akan terjadi atau meledak di tahun 1828-1830. Justru meledak di tahun 1825. Intinya adalah ada satu menantu Sultan Hamengkubuwono ke-1 yang bernama Ronggo Prawirodirjo ya kalau tidak salah itu mendirikan pusat pemerintahan sebagai Adipati Montonegoro Wetan di Madiun. Intinya dia seolah-olah bertindak sebagai raja di tingkat lokal. Sekalipun dia seorang bupati ya jabatannya ya, tetapi dia melakukan proses politik di mana seolah-olah sebagaimana seorang raja. Tindak tanduknya seorang raja sehingga dia sempat dihukumi makar kemudian. Yang itu juga leluhur dari Sentot Alibasa Prawirodirjo. Ini ada sambungannya dengan bagaimana kemudian nanti bahwa yang menjadi raja, yang ingin menjadi raja itu bukan hanya keturunan dari raja, tetapi masyarakat-masyarakat terutama di bangsawan kelas menengah ya. Konstelasi politik di bangsawan kelas menengah atau aristokrasi menengah itu yang biasanya lebih kuat untuk kemudian kontestasi politiknya.
Untuk kemudian tadi pertanyaan terkait soal epistemologi Punokawan, itu mungkin Mas Nanda bisa melihat lakon Kiseno mungkin, Kiseno dalam menampilkan Bagong ya, itu saya pikir sudah cukup representatif bahwa karakteristik Bagong yang sangat tepas itu menjadi karakter yang bisa diterima oleh masyarakat luas sebagai saluran unek-unek ya, saluran keluh kesah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang lain, saya pikir itu pertanyaan untuk Mas Wasis ya, tapi ada satu pertanyaan soal partisipasi rakyat, mungkin nanti bisa kita diskusikan di luar saja karena keterbatasan waktu. Tadi saya juga sudah menyertakan bahan bacaan, monggo kepada ini ada yang angkat tangan ini Mbak Moderator. Monggo. Ya, monggo saya persilakan untuk Kak Mia Sarmiasi, monggo pertanyaan bisa langsung open cam maupun open mic. Oh, saya ya. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih sahabat-sahabat saya, ada Mas Wasis. Luar biasa nih diskusinya. Ya. Oke. Tadi di awal saya melihat bahwa intinya politik raja-raja ini based to politik ekstraktif gitu ya. Tapi sejauh ini saya belum melihat gitu bagaimana sih bentuk masing-masing perlawanan untuk komunalitas sendiri gitu. Karena ya memang kita terbatas gitu misal di Jogja gitu. Masyarakat Jogja nggak berani gitu sedikit pun menentang sultan dengan kondisi walaupun misalnya kita mengukurnya dengan indeks kesejahteraan misalnya, nggak ada nih yang berani kayak mengintervensi lebih bahkan untuk kayak semacam mengkritik yang terlalu ekstrim tuh jarang gitu, saya katakan nggak ada suara sejauh itu gitu. Nah begitupun di Maluku saya juga belum mendapat pemaparan dari Mas Ardiman ya, bentuk dari mereka untuk katakanlah mengkritik itu seperti apa gitu ya, karena kita melihat ya, maksudnya nggak bisa memungkiri karena sistem katakanlah monarki seperti ini yang akan menentukan tadi kalau di Maluku based to rempah, terus di Jawa berdasarkan tanah, kedua hal itu memang yang posisinya adalah terkait dengan sumber daya juga gitu. Nah ujung-ujungnya juga kayak ada sesuatu hal yang memang istilahnya tuh kayak menjadi istilahnya masyarakat juga kadang-kadang ada yang berandai-andai untuk menjadi sebuah kerajaan juga gitu. Bahkan saya juga melihat fenomena yang akhir-akhir ini mungkin ya udah lama ya, terkait dengan kebangkitan kayak misalnya raja-raja palsu gitu di Purworejo dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ada halusinasi untuk mengukur kesejahteraan dari sistem misalnya raja, meskipun di Indonesia kita tahu sistem kerajaan yang masih awet sampai hari ini adalah ya di Kesultanan DIY gitu kan. Tapi terlepas dari itu, apa sih makna dari kebangkitan dari raja-raja tersebut? Apakah mereka hanya mengukur ingin kesejahteraan itu sendiri? Nyatanya potret DIY juga tingkat kemiskinannya masih tinggi gitu. Nah, mungkin dari perbandingan politik raja-raja ini bisa memberikan ilustrasi terkait dengan hal itu. Terima kasih. Oke, ini untuk dijawab Masnya untuk pertanyaan untuk siapa, Kak? Terserah sih, mungkin ada tanggapan dari Mas Wasis, Ardiman, maupun Mas Agung juga nggak masalah. Ya, monggo saya persilakan untuk Kak Wasis. Suara saya dengaran ya teman-teman ya? Sudah. Ya, baik. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Mbak Mia tadi tentang pertanyaan yang bagaimana strategi perawanan pada raja, bagaimana kita maknainya hingga hari ini. Nah, satu hal yang membuat kita agak segan dengan kekuasaan raja adalah berlakunya lèse-majesté. Lèse-majesté itu adalah semacam tabu politik yang membuat kita itu agak sungkan dan segan terhadap raja karena raja itu disimbolkan sebagai khalifah atau wakil dari Tuhan. Nah, hal inilah yang membuat sekiranya posisi raja dengan rakyat itu secara kultural dan simbolis itu
berjarak sebenarnya. Nah, pola lese-majesté ini kurang lebih sama yang ada sekarang di Thailand, yang mana menghina raja itu adalah bentuk kriminal. Nah, meskipun di Indonesia atau di Yogyakarta atau di monarki lain itu tidak seformil atau tidak dimaktubkan dalam hukum positif, tapi secara kultural kita juga terikat lese majesté itu. Makanya kemudian kalau kita lakukan strategi perlawanan terhadap aset-aset raja, itu dianggap sebagai pembangkangan. Nah, hal inilah yang membuat kenapa masyarakat di daerah bekas Forster London itu cenderung agak apatis dan apolitis dengan aset-aset ekonomi raja, karena itu bukan tanah mereka. Nah, berbicara tentang tadi kembalinya raja-raja di era sekarang atau kembalinya para aristokrat, ini saya ngutip dari risetnya Gary Van Klinken. Jadi beliau berkata begini, kemunculan para raja yang sekarang ini muncul di era desentralisasi dan pilkada itu bukan lagi untuk meneguhkan kekuasaan feodal yang lama, tapi lebih pada komunitarian base, artinya berusaha membentuk lagi komunitas-komunitas yang dulu adalah komunitas yang dekat dengan kerajaan. Nah, hal inilah yang kita simak dengan munculnya berbagai macam klaim-klaim raja, kan misalnya Sunda Empire misalnya, atau mungkin kerajaan lain yang itu notabene mereka mengklaim sebagai daerah raja. Nah, tapi kalau kita bisa simak ada 3 bentuk contoh yang disampaikan Klinken untuk melihat kembalinya para aristokrat ini. Yang pertama adalah reinvention, artinya kerajaan-kerajaan ini muncul dan berkembang setelah UUPA tahun 60. Kita tahu UUPA itu, UU Pokok Agraria ini mengatur merestrukturisasi kepemilikan lama, yang mana aset-aset kerajaan yang dulunya itu ada kemudian diabolisi, kemudian menjadi bagian republik. Tapi Klinken lihatnya sebagai reinvention, masih ada kelompok-kelompok kerajaan yang itu masih eksis dengan tanah mereka. Yang kedua adalah resurrection, atau kelompok-kelompok aristokrat yang berusaha menggunakan simbol-simbol kerajaan lama untuk sebagai basis politik. Misalnya gelar Daeng di Makassar, atau mungkin gelar Masayu di Palembang, atau gelar-gelar lain itu bagian dari upaya voting gather untuk mendapatkan suara pemilih. Nah, jadi kita bisa simak adanya 2 pola itu yang sekarang mengemuka hingga hari ini. Bagaimana ingatan masa lalu itu bagian dari memori kolektif yang berusaha untuk dipolitisasi di era elektoral ini. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi pola protes. Sebenarnya kalau di konteks kerajaan Jawa itu ada namanya tradisi PP ya, yakni kita protes di depan keraton, berjemur diri di depan alun-alun itu hingga raja mau keluar. Itu kan sebenarnya adalah simbol perlawanan simbolis kan. Namun realitanya itu kemudian tergerus karena apa? Praktek PP ini semakin lama tidak efektif lagi karena perkembangan zaman dan sebagainya. Nah, malah justru orang mungkin sekarang ini tidak lagi mengenal apa PP. Nah, yang paling penting adalah ketika kita membaca perlawanan anti kerajaan ini, kita bisa simak yang namanya kelompok-kelompok misalnya Samin Suro Sentiko yang ada di Rembang, yang mana tidak mau berafiliasi dengan kerajaan manapun, bahkan kolonial Belanda, dan mereka mengelola masyarakat sendiri. Nah, bentuk dari komunitas adat ini yang kemudian adalah bentuk eksistensi penting, bagaimana komunitas adat ini tidak lepas dari tidak
terlepas dari kerajaan dan terlepas dari pemerintahan sekarang. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Nanti teman-teman bisa menambahi waktu dan tempat. Saya kembalikan ke Mbak Maria. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Wasisto. Nah, mungkin ini untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja next pertanyaan kita aja ya, Kak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Viko Joviko untuk Bang Ardiman. Bisakah Bang Ardiman bagikan contoh produk budaya yang diwarisi masyarakat Maluku dari dampak perdagangan India di Maluku? Berikut terkait Siwa Lima. Saat ini Siwa Lima dapat dikatakan sebagai identitas orang Maluku. Bagaimana sampai Siwa atau 9 dan 5 menjadi semangat orang Maluku atau semangat 95? Terima kasih. Mohon dijawab untuk Bang Ardiman. Ya, terima kasih Kak Viko sudah meng-highlight itu. Saya mungkin tidak begitu mendalami pengaruh dia dalam kebudayaan Maluku, tetapi beberapa kan banyak teori masuknya Islam, salah satunya teori Guzarat itu ya. Teori Guzarat, selain teori Mekah ada juga teori Guzarat yang mengamini bahwa hampir orang Islam di Indonesia itu terpapar pengaruh Guzarat di India. Nah, kalau di Maluku itu beberapa referensi yang saya baca, misalnya yang dikutip oleh Furnival dan sebagainya, ketika membagi soal orang India menempati posisi sebagai traders bersama dengan orang Cina dan orang Arab, maupun dalam tradisi keseharian, tradisi seperti Kamaniang, tradisi seperti Guci dan sebagainya, itu di Maluku kental pengaruh Cina dan pengaruh India. Nah, kalau Cina itu rata-rata, misalnya pernah saya temani seorang arkeolog ke Seram Selatan, dia membicarakan tentang pengaruh dinasti Ming, soal guci-guci yang diperdagangkan di Maluku, termasuk India juga. Yang kedua mungkin soal falsafah Siwa Lima ya. Konsep Siwa Lima ini yang tadi saya katakan bahwa dia kan monodualistik ya. Dia monodualistik, jadi tidak terpisah, dan konsep itu ketika dielaborasi pada masa sekarang pasca konflik dia berubah menjadi konsep salam sarane. Jadi ada bau rekonsiliasinya. Jadi bagaimana Siwa Lima diadopsi sebagai spirit mempersaudarakan kaum Kristen dengan kaum Muslim, istilahnya. Jadi Siwa Lima itu juga bisa dikatakan sebagai simbol Islam Kristen atau salam sarane. Jadi dalam tradisi keseharian, orang Siwa dan orang Lima ini juga tak jarang banyak yang punya hubungan pela atau hubungan gandong. Jadi meskipun mereka itu berada dalam rumpun Siwa atau berada dalam rumpun Lima yang terpisah, tetapi secara kultural mereka terhubung oleh satu tradisi namanya pela gandong. Jadi tradisi yang yang mempersekutukan antara orang Islam dan orang Kristen dari berbagai rumpun yang berbeda, baik Siwa maupun baik Lima. Jadi dia mungkin relevan ketika diadopsi dalam masa pasca konflik, dia menjadi spirit rekonsiliasi. Jadi orang mengadopsi Siwa Lima dengan spirit salam sarane, jadi Islam Kristen. Jadi duanya itu dalam konsep Siwa Lima, dua itu tidak terpisah, tetapi berasal dari yang satu, yakni agama Nunusaku. Jadi orang Islam dan orang Kristen di Maluku itu bukan sesuatu yang terpisah, tetapi mereka itu pada mulanya berasal dari satu agama yang sama, yakni agama Nunusaku, agama orang Maluku. Gitu. Itu kira-kira Bang Viko yang mungkin saya bisa share. Oke, baik. Apakah sudah terjawab, Mas Viko? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dari Kak Alifuru Hatuhari, Nunusaku sebagai pusat kebudayaan orang Maluku, tapi memiliki keragaman bahasanya cukup banyak. Faktor apa yang menentukan muncul
keragaman bahasa, padahal terpusat pada kebudayaan Nunusaku. Untuk Bang Ardiman. Monggo, Mas. Ya, Untuk terima dijawab. kasih. Saya double. Terima kasih untuk Adik Alifuru ya. Pertama, bahasa itu kan sifatnya komunikatif ya. Jadi dia punya kognisi yang mungkin mirip-mirip. Nah, di Maluku itu meskipun orang Maluku itu bercorak, ini uniknya, bercorak kemaritiman, tetapi rata-rata pusat kebudayaan di Maluku itu berasal dari pegunungan. Jadi meskipun coraknya perdagangan atau maritim, tetapi dia punya pusat kebudayaan yang terletak di gunung. Nah, jadi ketika orang Maluku itu punya kebudayaan lama yang terletak di gunung, mereka kemudian bermigrasi ke pesisir, itu marga-marga atau garis keturunan yang awalnya berada di kerajaan atau di daerah-daerah lama di gunung itu, pergi ke pesisir, kognisi masing-masing bahasa itu mulai berbeda-beda dari setiap setiap orang. Jadi ada penambahan, ada pengurangan, dan penambahan itu dia terpolarisasi di lingkungan rumpun itu saja atau di lingkungan keluarga itu saja. Misalnya saya marga Kelihu, tetapi punya kognisi yang berbeda, yang hampir sama dengan marga Kinlihu. Jadi penyebutannya mirip karena dulunya kita berasal dari satu pusat kebudayaan di gunung, tapi ketika dipindahkan ke pesisir, kognisi itu mulai berbeda-beda ketika dikomunikasikan. Ada juga yang Soulisa, Sowisa, jadi punya kemiripan, Wakano, Wacano, ada juga penyebutan untuk ayam, ada yang Manu, Manuo, kayak gitu-gitu. Jadi kognisi itu yang berpengaruh ketika mereka berpindah dari gunung ke pesisir. Itu kira-kira yang mungkin saya bisa ini. Benar Bang Viko, pengaruh budaya lisan. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Kak? Siapa lagi? Oke. Ya, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit. Mungkin bagi yang beragama Islam, ini mau sholat Jumat ya kayaknya. Nah, jadi kita tutup saja. Kita cukupkan saja webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf bila yang belum diberi kesempatan tanya. Saya kira juga sudah waktunya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir dan mengikuti sampai di akhir acara. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan namun belum terjawab, bisa langsung saja menghubungi dan bertanya langsung kepada kontak person yang udah tertera di poster, atau langsung saja hubungi pembicara kita pada pagi ini, dan tentunya dapat melalui WA maupun Instagram, bukan begitu, Mas? Betul. Benar. Betul, benar. Ya, oke. Sebelum kita tutup diskusi ini, boleh dong kita foto-foto bareng dulu. Yuk, teman-teman bisa langsung cam. Benar. Ditunggu. Yuk, teman-teman. On cam semua ya. Oke, mungkin Kak Mia bisa on cam. Kak Caesar Demas bisa on cam. Kak Tommy mungkin bisa on cam. Kak Beni. Yuk, mau nggak on cam, Kak? Udah ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik.
Oke, langsung saja memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita laksanakan dengan lancar. Semoga bisa bermanfaat tentunya, dan kehadiran teman-teman semoga bisa dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, langsung saja. Asru minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Ini izin sebelum Terima ditutup, kasih Mbak iya, Maria. Mas Wasisto. Terima kasih Pak Wasisto. Bentar. Sebelum ditutup, ini sebenarnya ada closing statement sebentar dari Mas Wasisto. Sebentar aja closing statement tadi lupa belum disampaikan. Apa? Tentang apa, Mas? Ya tentang forum ini sebetulnya kan harapannya forum ini bisa berkembang, bukan hanya berhenti di sini. Baik. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang telah mengundang saya dan telah hadir dalam forum ini. Saya harap forum ini bukan yang pertama dan terakhir untuk bisa melakukan diskusi ini, tapi berkelanjutan, karena kita tahu diskusi-diskusi ini penting supaya menjaga nalar akal sehat kita ke depan. Mungkin dari saya itu aja, Mas. Biar nggak stunting pemikiran ya, Mas, kalau istilahnya Mas Nanda Pratama itu malam. Ya sudah itu aja. Kalau ada dari Mas Ardiman, silakan. Semacam pesan dan pesan harapan lah. Saya mungkin ini aja sih, Mas. Saya cuma kan belajar di sini, jadi mungkin yang saya sampaikan juga mungkin ada kurang, ada lebih. Teman-teman punya waktu yang sama juga, bisa share, bisa kritik, bisa kasih masukan. Terima kasih banyak Mas Agung, Mas Wasi sudah menyempatkan diri di sini. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga dipertemukan dalam forum yang lain. Sekian dari kami. Mohon maaf Mas Wasi apabila ada kendala teknis. Semoga berkenan untuk melanjutkan di forum yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.